Imam Nawawi bilang tidak boleh satu kali basuhan, ada tuh najis, ada tuh mandi besarnya. Jadi harus kekasilan dulu najisnya, baru mandi besar, kata Imam Nawawi. Warajjah Nawawi wal iktifa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Tapi bilang juga boleh untuk mencukupkan, boleh untuk al-iktifa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Ada juga pendapat lain Imam Nawawi kalau katanya bisa untuk sekaligus. Jadi ada najis, terus ada tuh mandi besarnya, jadi bisa sekaligus. Jadi kemarin sudah singkat saja kemarin sudah selesai masalah fardu apa saja yang mewajibkan mandi. Itu ada 6. Kemudian masuk kepada fardu mandi. Fardu kan sesuatu yang harus dilakukan ketika mandi itu ingin sah. Faslun, suatu fasal. Wa fadhailul ghusli salah satu asya. Fardu mandi itu ada 3 sesuatu. Ini kan sudah masyhur juga. Ahaduha, yang pertama salah satunya an-niyatu, adalah niat. Fayanwil junubu, maka orang yang sedang junub itu berniat. Apa yang dia niatkan? Raf'al janabati. Jadi bisa nawaitu raf'al janabati, bisa seperti itu. Atau al hadasil akbar, raf'al janabati awil hadasil akbar, nawaitu raf'a hadasil akbari, nawaitu raf'al janabati, nawaitu raf'al hadasil akbari, au nahwi dzalika, atau semacamnya itu. Jadi tidak tertentu, tapi apa yang biasa kita masyhur ucapkan itu cukup itu. Nawaitu raf'al janabati, nawaitu raf'al hadasil akbari, atau semacamnya itu saja. Jadi niat. Kemudian watanwil haidu awin nufasa raf'a hadasil haidi awin nifasi. Sama juga orang haid dan orang nifas juga mandi ketika selesai haidnya, ketika selesai nifasnya, dia mandi juga dengan meniatkan untuk menghilangkan haid tersebut dan nifas tersebut. Dan saya rasa ini perempuan lebih tahu masalahnya. Kemudian wa takunu niyatu maqrunatan bi awwalil fardhi. Adanya niat itu maqrunatan, bersamaan dengan awal fardu. Kan kalau wudu itu niat bersamaan dengan wajah, harus bersamaan dengan wajah. Kalau itu air sudah kena awal bagian dari wajah, di situ juga tempat berniat. Kalau mandi, ketika air itu sudah mengenai tubuh manapun itu, karena kalau junub, kalau mandi besar, semua anggota tubuh itu dikategorikan sebagai anggota tubuh yang satu. Jadi apapun dikena, sebelah bawah dulu, ke sebelah tengah dulu, ke sebelah atas dulu, itu semua jadi anggota tubuh yang satu. Jadi harus berniat pas dia membasuh basuhan pertama. Jadi misal basuh saja anggota tubuhnya tapi belum niat, itu yang basuh itu belum sah untuk dikatakan sebagai mandi junub. Pokoknya yang sah nanti itu ketika dia sudah niat. Jadi misal dia itu bagaimana? Basuh bagian atasnya, misal dari pusat sampai atas, misal dia itu tidak berniat mandi. Nanti dia berniat itu pas meskipun sudah basah tapi belum berniat mandi junub.
nanti dia itu berniat pas pusat ke bawah misalnya, ya nanti ini di atas wajib mengulangi karena belum tadi dia berniat, tidak mengangkat harus besarnya. Pokoknya intinya harus bersamaan niatnya dengan perbuatannya membasuh anggota tubuhnya. Wa huwa awwalu ma yusalu min a'lal badani awil asfali. Jadi basuhan fardu itu apa yang dibasuh pertama kali, baik itu bagian atas maupun bagian bawah, jadi sembarang. Ya karena itu tadi kalau mandi junub itu anggota tubuh semuanya dikatakan sebagai perbuatan wahidan. Anggota tubuh yang satu jadi sembarang mana dibasuh. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajib i'adatuhu. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajib i'adatuhu. Seandainya dia berniat sudah basuh anggota tubuh yang lain, ini kayak contohnya tadi, sudah basuh tangannya baru berniat, atau sudah basuh kepalanya baru berniat, itu tadi kepalanya tidak sah, wajib mengulangi basuh, karena kepalanya dibasuh tapi dia belum berniat mandi, tidak terangkat biasanya. Kalau ada anggota tubuh yang dibasuh sebelum berniat mandi, itu wajib i'adah, diulangi dibasuh, harus dibasuh. Kemudian wa izalatun najasati in kanat ala badanihi ay al-muttasil, menghilangkan najis yang ada di badannya. Misal di badan ini kan sebelum mandi dia ada najis, ada misal elok kan itu liur kan najis kalau selain tempat menetap, tempat dulunya di tanah. Jadi kan kalau begini terus elok jatuh, liur jatuh, itu kan najis. Tapi kalau sementara baring kan itu keluarnya beda keluarnya kalau sementara duduk dengan sementara baring. Kalau sementara duduk keluarnya cuma dari bagian mulut, tapi kalau baring begini itu keluarnya dari lambung, dan makanya najis tidak boleh. Misalnya pakaian tas sudah diileri mau dipakai lagi sholat, itu cuci dulu di tempat minyak yang naik dulu, dihilangkan dulu sebelum mandi, atau ada tai jam misalnya dijatuhi, hilangkan dulu sebelum mandi. Wahadha ma'rujah Nawawi, dan ini pendapat ini adalah pendapat yang dibuatkan oleh Imam Nawawi. Wa alaihi, Imam Nawawi itu berpendapat fala yakfi ghuslatun wahidatun anil hadasi wal janazati wal najasati. Imam Nawawi bilang tidak boleh satu kali basuhan, ada tuh najis, ada tuh mandi besarnya. Jadi harus kasihan dulu najisnya baru mandi besar, kata Imam Nawawi. Farajjah Nawawi wal iktifa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Tapi bilang juga boleh untuk mencukupkan, boleh untuk al-iktifa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Ada juga pendapat lainnya Imam Nawawi kalau katanya bisa untuk sekaligus. Jadi ada najis terus ada tuh mandi besarnya, jadi bisa sekaligus, tidak perlu kasihan dulu najisnya terus mandi besar. Tapi memang kalau di kitab-kitab fikih masyhur itu kalau ada sesuatu yang najis melekat di badan, dihilangkan dulu najisnya terus kemudian mandi besar, mandi wajib. Kemudian wa isalul ma'i ila jami'i syari wal basharati, menyampaikan air itu kepada semua rambut dan kulit. Jadi apapun yang ada di tubuh ini, kulit maupun bulu-bulu rambut, jenggot, kumis, rambut, apapun itu, bulu-bulu apapun itu, itu harus semua dibasuh, harus semua dibasuh. Wa fi ba'd musafi badala jami usuli. Kalau di kitab lain bukan kata jami, apa kitab lafaz usuli. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi. Tidak ada perbedaan baik itu antara
rambutnya kepala atau selain rambutnya kepala, semuanya itu wajib untuk dibasuh. Nah, wala bainal al-khafifi wala bainal khafifi minhu wal kathifi. Tidak ada perbedaan baik itu bulunya tipis maupun tebal, baik itu bulunya tipis maupun tebal, jenggotnya tebal, kumis, apapun itu, bulu-bulu yang di tangan mungkin di kaki, ya, baik itu tipis maupun tebal, disampaikan semua air. Kemudian wasya'rul madfur. Sya'rul madfur itu rambut yang apa namanya itu kalau diikat-ikat itu, dicacing ke apa? Diikat. Nah, rambut yang dicacing. Biasa anak itu dicacing kepalanya itu. Wasya'rul madfur. Rambut yang dikepang yang dicacing itu. Illam yasil ma'u ila batinihi. Kalau tidak sampai air ke batinnya. Jadi ada rambut yang dikepang keras sekali, tidak sampai air ke dalam itu. Ada bagian-bagiannya yang tidak terkena air, itu harus dicabut. Tapi kalau tidak sekali dikekangnya, kepangnya, bagaimana gambarannya ya? Sekiranya bisa dimasuk air, bisa dimasuk di sana gitu, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai-sampai tidak bisa masuk air sama sekali, buat sekali katanya tuh harus dicabut, harus dilepaskan. Wal muradu bil basyarati, adapun yang dimaksud dengan basyarat kan tadi katanya wajib untuk menyampaikan semua ayat ini ke sya'run apapun itu, bulu apapun itu, rambut apapun itu. Kemudian basyarat, kulit. Basyar ini apa definisinya basyar ini? Zahirul jildi, bagian luar kulit, apa yang nampak ini, apa yang nampak di kita ini itu yang wajib untuk dibasuh. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udunaihi, wajib untuk membasuh zahir dari kedua telinganya. Wajib ini dibasuh. Yang kelihatan ini di telinga, bagian dalamnya juga. Kemudian wa min syukuki badanin, lipatan badannya. Mungkin ada orang yang agak-agak besar badannya terus terlipat-lipat, perutnya itu wajib juga dibasuh. Wajib untuk dibasuh semuanya. Syukuki badan, lipatan badan. Wa yajibu isulul ma'i ila tahtal ulfati min al-aqlafi. Wajib untuk menyampaikan apa-apa yang ada di bawah ulfa itu kan zakar itu dari pangkalnya sampai ujungnya. Hasyafa itu kepalanya. Ulfa itu helmnya. Yang belum disunat itu biasa, itu namanya. Yang disunat itu yang diambil itu namanya ulfa. Apa yang ada di bawah ulfa itu juga wajib untuk dibasuh. Misalnya ada anak belum disunat tapi dia sudah balik, ada anak belum sunat dia sudah balik, kan itu masih ada ulfanya itu. Apa yang ada di bawah ulfanya itu, di balik ulfanya itu wajib untuk sampaikan air ke situ. Makanya kita disunat itu biar pertama biar bersih terus gampang juga untuk dibasuh, tidak ribet lagi. Kemudian wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha li qada'i hajatiha, dan menyampaikan air pada apa yang nampak di farjinya perempuan ketika duduknya saat membuang hajat. Perempuan itu tadi kayak kemarin, perempuan kan ketika berdiri dan ketika duduknya itu beda. Ini kan begitu memang bahasanya di sini, bukan saya bermaksud. Kalau dia berdiri kan tertutup. Nah, kalau dia duduk atau buang hajat terbuka. Nah, dihitung-hitung ketika dia duduk itu yang terbuka itu termasuk dari bagian zahir. Jadi wajib sampaikan air ke situ. Wajib sampaikan. Wa mimma yajibu ghusluhu al-masrabatu li'annaha tadhharu fi waqti qada'il hajati fatasiru min zahiril badan. Itu tadi wajib untuk menyampaikan apa yang nampak di farjinya perempuan tersebut ketika dia buang hajat. Jadi pokoknya semuanya wajib untuk dibasuh, jangan lupa. Kemudian sunnahnya mandi, ayat ghusli mandi
Pertama, khamsatu asya, ada 5 sesuatu. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Kemudian wal wudu kamilan, wudu secara sempurna. Qabla, sebelumnya. Wa yanwi bihi al-muktasilu sunnatal ghusli. Maka orang yang berwudu itu sebelumnya berniat orang yang mandi itu sunnah wudu, dia berniat untuk sunnah mandi, dia niatkan wudunya itu wudu untuk sunnah mandi. Nawaitu doa di sunnati nawaitu doa sunnatal ghusli. In tajarradat janabatu anil hadasil asghar, apabila sunyi daripada hadas kecil, wa illa nawabihi al asghar. Jadi itu misal kita ini orang yang junub, kita tidak berhadas kecil, maka kita berniat sebelum junub itu niatnya apa? Niat sunnah mandi, niat sunnah mandi. Tapi kalau kita tidak punya wudu, memang kita berhadas kecil, maka kita tidak boleh untuk berniat sunnah mandi, tapi kita berniat untuk menghilangkan hadas kecil. Nawaitu raf'al hadasil asghari, nawaitu doa raf'al hadasil asghari. Kalau punya wudu tidak berhadas kecil dikit, ya kita niat nawaitu wudu'a sunnatal ghusli. Jadi kalau ada wudu kita niat mandi, niat sunnah mandi. Kalau tidak ada ya kita niat untuk menghilangkan hadas kecil. Kemudian mandi. Wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasadi, melewatkan badan. Wa yu'abbaru an hadzal imrari bidalki, digosok sunnah untuk digosok ya, biar sampai semua, biar kena semua. Wal muwalatu, sunnahnya muwalat. Sunnah berarti sunnah ini kan bisa dilakukan, bisa tidak. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicicil apa tidak ya, malamnya setengah karena dingin sekali, besok paginya baru setengah. Itu karena kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, beliau bilang mualat itu maksudnya berkesinambungan, harus 1 kali itu sunnah, tidak wajib. Tapi kalau Imam Malik harus wajib 1 kali, harus mandi, harus tambah sunnah langsung. Tapi kalau mazhab Syafi'i, wal mualat ini sunnah hukumnya, sunnah. Apa itu mualat? Setelah dia mandi, setelah nabasuh anggota tubuh sempat kering, itu tidak mualat itu. Kalau mualat belum sempat kering, sempat kering. Jadi kalau sempat kering, mandi, ada bermimpi terbasuh, kemudian kering, nah itu tidak mualat itu. Tapi kalau belum sempat kering, mandi, belum sempat kering nabasuh lagi, belum sempat kering nabasuh lagi, itu namanya mualat. Kalau Imam Syafi'i, mualat itu tidak wajib, tapi sunnah. Wasabaq makna fil wudu, telah terdahulu maknanya pada wudu. Itu kemudian wa taqdimul yumna min shiqqaihi, mendahulukan bagian yang kanan. Kayak mendahulukan bagian yang kanan ala yusra, atas bagian kiri. Jadi kanannya dulu nabasuh, baru kiri. Kalau Imam Ghazali kemarin di bagian kepala 3 kali diguyur, terus bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, terus selesai maksudnya sempurnakan, ratakan yang belum terkena. Kemudian wa baqiya min sunnatil ghusli umur madhkuratun fil mabsutat, dan masih banyak lagi sebenarnya sunnah-sunnah wudu yang ada dituliskan di kitab-kitab lain. Kemudian lanjut lagi, masih masalah mandi. Sekarang wal intisalatul masnunatu, yang panjang ini, mandi yang disunnahkan. Kan tadi itu masalahnya mandi wajib sudah. Sekarang mandi yang disunnahkan, mandi saja ini mandi sunnah. Sab'ata asyara ghuslan, itu ada 17 mandi. Ada 17 mandi yang disunnahkan kita itu mandi. Ghuslul jum'ati, mandi Jumat, ini sunnah hukumnya. Li'adiriha, bagi orang yang ingin menghadirinya. Bagi kalau orang mau
mau pergi sholat, berarti yang kena ini adalah orang yang laki-laki. Perempuan juga kan, itu perempuan bisa sholat Jumat. Yang penting ketika dia hadir sholat Jumat itu fitnah itu tidak hadir, makanya laki-laki tidak tertuju ke dia. Karena kalau di pondok-pondok itu kadang yang masih gabung biasa sholat putra putri itu yang gabung perempuannya sholat Jumat juga. Kayak di pondok di Tapang ya, perempuannya di belakang, laki-lakinya di depannya sholat Jumat sama. Dan memang kalau tidak ada fitnah yang timbul, memang Nabi Abdul ada di kitab Mubiyatul Mustaqsidin. Sunnah untuk mandi. Tapi kalau memang tidak ada niatnya untuk pergi sholat Jumat, yang dimana dia terhalang secara syar'i, misal misalnya, memang tidak kayak perempuan, dan dia kan tidak wajib untuk pergi sholat Jumat, kemudian dia tidak mau, meskipun boleh aja tapi tidak mau pergi, itu tidak sunnah hukumnya untuk mandi. Jadi ini laki-laki sunnah. Karena kenapa ya? Itu kan ilatnya itu kenapa kita disunahkan untuk mandi, kan ini menghilangkan bau yang tidak sedap yang ada di badan. Ketika itu kita pergi sholat Jumat, kita itu berkumpul sama orang-orang lain. Ya, salah satu pahala yang paling besar adalah ikhlas sudur, memberikan kegembiraan kepada orang lain. Tapi kira-kira bos sih tahu, tidak mungkin gembira itu orang, tidak mungkin gembira. Waktunya itu sholat Jumat, sholat mandi Jumat, minal fajar shodiki, dari fajar sodik. Kalau misalnya hari Jumat terbit di fajar, nah itu masuk ke sunnahannya mandi sholat, bisa mandi untuk sholat Jumat. Tapi memang lebih afdolnya bapak paling afdolnya itu ketika dia hendak pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Karena itu ilatnya tadi, kenapa disunahkan mandi ketika ingin menghadiri sholat Jumat, yaitu ketika menghilangkan sesuatu yang tidak enak di badan, baik itu bau maupun apapun itu, ketika ingin berkumpul kepada manusia. Tapi kalau fajar memang mandi, meskipun masuk di sunnahnya, masuk di waktunya sunnahnya, fajar memang mandi ya, masih sempat diwudu. Tidak pergi kantoran mungkin, tidak pergi macam rumah sawah apapun itu, olahraga mungkin, meskipun subuh tadi sudah mandi fajar, mandi untuk diniatkan niat sunnah Jumat, tapi ke sunnahnya, tapi ketika hadir di masjid masih bau. Makanya lebih afdolnya ketika dia melaksanakan mandi sunnah Jumat itu hendak sedikit-sedikit mau pergi ke masjid. Itu. Kemudian wawasul idaini, Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil laili. Masuk waktu kesunahannya mandi ini dengan pertengahan malam. Pertengahan malam itu sudah masuk waktunya untuk bisa mandi untuk sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha. Itu mandinya. Tapi kalau kadang kita ini biasa ya subuh-subuhnya mandi, sudah sholat subuh mandi itu sudah termasuk juga. Kan ini maksudnya waktu mulainya boleh untuk diniatkan sunnah mandi Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi kalau sholat sunnah mandi sholat sunnah Idul Fitri dan mandi sholat sunnah Idul Adha, meskipun orang yang tidak hadir itu tetap sunnah juga. Meskipun misalnya ada perempuan yang sedang halangan tidak pergi sholat, apakah dia tetap masih mendapatkan kesunahan mandi sholat Id? Masih, meskipun tidak sholat. Kenapa? Karena memang di hari itu orang itu kan bersilaturahmi. Sholat tidak sholat pasti tetap ke rumahnya, tetap bersilaturahmi. Sedangkan tadi Jumat ini ya di masjid bisa ketemu, sudah itu selesai. Nanti kalau dia tapi kalau sholat Idul Fitri maupun Idul Adha sudah sholat Id, pergi ke rumahnya tetangganya, ke rumahnya ini, ke rumahnya. Jadi ketemu terus sih. Jadi harus standby di rumahnya itu dalam keadaan bersih, itu sebenarnya. Biar datang tamu, datang orang-orang ke rumah bersih, kita ini bersih, enak dipandang, baunya sedap. Dan akhirnya nanti makanannya busuk padahal tuan rumahnya yang busuk.
Itu. Ini kalau sholat Id, beda tadi sama sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, orang yang tidak ingin menghadirinya tidak dapat lagi kesunahan. Wa yadkhulu waqtu hadzal istisqa. Wa istisqa, doa untuk meminta hujan. Tolak disukai min Allah Ta'ala. Misalnya kan ada di kampung tersebut kering, kemarau, kering kerontang, tidak pernah ada air, tidak pernah ada hujan. Kemudian pemimpinnya memerintahkan untuk sholat istisqa, itu sunnahnya mandi dulu sebelum sholat istisqa. Kemudian gerhana matahari dan gerhana bulan, ada gerhana matahari mandiki, gerhana bulan mandiki. Wa ghuslu min ajli ghuslil mayyit, kita mandi karena kita sudah memandikan mayit. Kasih mandi mayit, sudah kita kasih mandi mayit, ya kita sunnah mandi. Sunnah kita mandi karena sudah kita kasih mandi mayit. Terus baik itu mayitnya muslim maupun kafir, tetap kita sunnah untuk mandi. Dan memandikan wa ghuslul kafiri idza aslama, dan mandinya orang yang kafir ketika ia masuk Islam. Ada orang kafir kemudian dia masuk Islam, atau dalam artian mu'allaf, itu mu'allaf sunnah untuk mandi, sunnah untuk mandi. Illam yajnub fi kufrihi, selama ia tidak junub pada masa kafirnya, aulam ta'in al kafiratu, atau perempuan kafir tidak pernah bihai, wa illa wajib al ghusl ba'da al islam fil ashabi,